entire situation was nothing but... Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Hatchet 2 yang dirilis tahun 2010. Film ini menceritakan tentang kelanjutan pada film pertamanya, di mana kala itu seorang wanita berhasil meloloskan diri dari seorang psikopat. Tetapi ia tidak puas dengan hanya berhasil melarikan diri saja, melainkan ingin kembali ke tempat sebelumnya untuk membalas perbuatan psikopat tersebut. Bagaimanakah kelanjutannya dan apakah wanita itu berhasil melakukannya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan adegan pada sebuah film sebelumnya, di mana terdapat seorang wanita bernama Mary yang sudah ada di depan psikopat. Ia yang kaget pun berhasil meloloskan diri setelah menusuk salah satu mata psikopat itu. Kemudian Mary diselamatkan oleh seorang bernama Jack Kramer. Ia merupakan satu-satunya orang yang tinggal di hutan itu dan orang yang sudah memperingati kepada rombongan Mary untuk tidak menjelajahi rawa itu. Tetapi Mary sebenarnya sudah mengetahui betapa mengerikannya daerah yang mereka kunjungi. Namun Mary tidak ada pilihan lain karena ia ingin menemukan ayah dan kakaknya yang menghilang di rawa itu. Keadaan yang kurang baik membuat Jack berniat untuk mengantarkan Mary ke rumah sakit. Tetapi Mary menolak dan akan melaporkan kejadian sebelumnya kepada pihak kepolisian. Namun ketika Mary memperkenalkan dirinya kepada Jack, Jack tiba-tiba saja menjadi marah dan langsung mengusir Mary dari rumahnya. Ia juga menunjukkan Mary arah kemana harus dituju. Kemudian Mary menanyakan alasan Jack menyuruh ia untuk pergi. Namun Jack meminta Mary menanyakan hal itu kepada seorang pendeta zombie yang tinggal di kota. Setelah pergi, Jack ternyata mengambil barang milik rombongan Mary. Salah satunya adalah sebuah alat perekam yang dimiliki oleh seseorang bernama Shapiro. Namun setelah melihat video yang ada di dalam rekaman, Jack dikejutkan dengan kedatangan psikopat sebelumnya yang bernama Victor. Organ perutnya lalu dikeluarkan oleh sang psikopat dan melilitkannya pada leher Jack hingga membuatnya tewas. Kemudian adegan berpindah dengan memperlihatkan Mary yang sudah berada di kota. Ia berjalan sendirian untuk mencari keberadaan pendeta zombie. Lalu keluarlah seorang pria bernama Rev yang merupakan seorang pendeta zombie itu. Awalnya ia menolak untuk menerima Mary. Tetapi karena menduga Mary memiliki sesuatu yang penting, Rev lalu mempersilahkan Mary untuk masuk. Kemudian Mary menceritakan apa yang telah ia alami, yaitu perahu yang mereka naiki tersangkut pada batu. Mereka semua lalu turun dari kapal karena mengetahui kapal tersebut akan terbalik. Tetapi semua penumpang kapal akhirnya tewas dibasmi Victor Crowley yang menghuni daerah itu. Mary juga menceritakan sikap Jack yang berubah setelah mengetahui kalau Mary adalah anaknya Samson Duston. Begitu juga dengan Rev yang langsung menanyakan kabar ayahnya yang ternyata sudah tewas dieksekusi oleh Victor. Namun Mary meminta Rev untuk menceritakan apa yang ia ketahui tentang rawa tersebut, yang dimana dahulu hiduplah seorang laki-laki bernama Thomas Crowley. Ia tinggal di rawa itu bersama istrinya bernama Sian. Mereka hidup berdua dan tidak memiliki seorang anak. Selain itu, sang istri juga sedang menderita penyakit kanker perut yang membuat ia hanya berbaring di sofa. Sian juga memiliki seorang perawat bernama Lena yang dibayar untuk merawatnya. Namun setelah lama merawat Sian, Thomas dan Lena semakin dekat. Dan sampai-sampai Thomas melakukan aksi bercocok tanam dengan Thomas karena tidak tertahankan. Bertahun-tahun hidup mereka jalani dan sampailah pada Sian yang diduga sudah meninggal dunia.
Tetapi ia bangkit dan langsung mengutuk kedua orang itu beserta anak yang mereka kandung. Katanya saat kelahiran Victor Crowley, rawa itu menjadi berkabung. Pohon-pohon menangis dan hewan liar menjadi sakit dan juga mati. Namun ketika Lena melahirkan, mereka mendapatkan seorang anak yang menderita penyakit tumor langka, yang membuat wajah anak mereka seperti monster. Lena yang tidak terima dengan kondisi itu, akhirnya meninggal dunia setelah melihatnya. Tetapi berbeda dengan Thomas yang berniat untuk membesarkan anak tersebut. Dan ia tidak mau anak itu terlihat oleh siapapun karena untuk menutupi dosanya. Bertahun-tahun Thomas mencoba untuk belajar mencintainya, hingga sampailah pada malam Halloween yang dimana terdapat 3 orang remaja. Mereka melemparkan rumah Victor menggunakan petasan dan membuat rumah itu terbakar. Thomas yang ingin menyelamatkannya menghancurkan pintu menggunakan kapak. Tetapi kapak itu malah terkena kepala Victor yang membuatnya tewas. Thomas selalu mencoba untuk membalas perbuatan anak-anak itu, tetapi ia dilindungi oleh orang tuanya hingga sampai akhir hayatnya. Namun ternyata Victor masih hidup dan mencoba untuk mencari keberadaan mayat sang ayah. Hal itu justru menimbulkan kebencian terhadap manusia yang membuat Victor menghabisi siapa saja yang datang ke rawa itu. Dan diketahui kalau ayahnya Mary adalah salah satu dari remaja yang melemparkan petasan tersebut. Rev ternyata dulu merupakan teman kecil ayah Mary. Ia juga hampir terlibat dalam pelemparan petasan tersebut. Tetapi karena kurang cukup berani melakukannya, Rev memutuskan untuk tidak ikut bersama mereka. Mary lalu menanyakan alasan Rev masih menyewa kapal untuk melakukan tur ke rawa itu, meski ia sudah mengetahui kalau tempat itu sangat berbahaya. Namun ia membantah dengan mengatakan kalau Sean yang melakukannya. Sean adalah orang yang bekerja bersama Rev. Ia juga merupakan seseorang yang melakukan tur tersebut. Setelah terjadi perdebatan di antara mereka berdua, Mary meminta Rev untuk pergi ke rawa itu lagi. Ia hanya ingin membawa kembali mayat ayah dan juga kakaknya yang ia lihat malam itu, karena Mary sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Mary lalu meminta bantuan kepada Rev untuk kembali ke rawa itu. Tetapi Rev menolak dan Mary mengancamnya akan melaporkan perbuatan ilegal yang telah dilakukannya. Hingga Rev akhirnya setuju untuk membantu Mary. Tetapi mereka tidak bisa pergi berdua, melainkan harus meminta bantuan kepada beberapa orang. Rev juga meminta Mary untuk membawa pamannya pergi ke sana. Kemudian Rev memanggil seseorang yang bernama Justin. Ia merupakan saudaranya dari Sean yang membawa perahu sebelumnya ke rawa itu, dan mereka menghilang di sana. Justin diperintahkan untuk mengumpulkan beberapa orang serta memberikan mereka imbalan sebesar $500. Make sure that this name is on the list. Sedangkan di sisi lain, Mary mendengarkan ada seseorang yang masuk ke rumah. Ternyata itu adalah pamannya yang bernama Bob. Mary lalu menceritakan apa yang dia inginkan dari pamannya. Tetapi sang paman sempat menolak untuk ikut dalam ekspedisi itu. Namun setelah lama melakukan perdebatan, paman Bob akhirnya setuju untuk ikut bersama mereka dan meminta Mary berjanji akan menjauhkan pendeta zombie setelah ekspedisi itu selesai. Kemudian terlihat Mary sudah berkumpul dengan beberapa orang lainnya. Salah satunya adalah Trent yang merupakan teman dari pendeta zombie. Lalu terdapat juga seorang wanita bernama Avery yang berjumpa dengan teman lamanya Layton. Kemudian datanglah Rev dan mulai menerangkan apa tujuan mereka dikumpulkan di sana, yaitu untuk membawa kembali kapalnya yang berada di sebuah rawa, dan mereka akan mendapatkan $500 bagi siapa saja yang ikut bersamanya. Selain itu, alasan mereka dikumpulkan adalah karena di rawa tersebut terdapat Victor Crowley yang akan mereka hadapi. Orang-orang yang mengetahui nama itu langsung meninggalkan ruangan. Salah satunya adalah Trent yang merupakan teman Rev. Ia lalu menghampirinya dan menawarkan sejumlah uang yang lebih, yaitu $1.000 setelah misi itu selesai. Kemudian orang yang masih tersisa di ruangan itu lalu pergi keesokan harinya menggunakan kapal milik Rev.
Mereka lalu tiba ketika akan menuju malam. Senjata sudah mereka siapkan dan mulai memasuki hutan untuk menemui mayat ayah dan juga kakaknya Mary. Hingga pada malam harinya mereka belum menemukan apapun, termasuk rumah dari Victor. Lalu Rev menyarankan yang lainnya untuk berpencar. Hal itu dilakukan untuk mempersempit pencarian mereka terhadap Victor Crowley. Dan siapa saja yang berhasil membunuh Victor, maka akan mendapatkan $5.000. Lalu Seth dan juga Cletus pergi ke pinggir sungai untuk menangkap buaya. Mereka bukannya mencari Victor, tetapi lebih mementingkan seekor buaya yang akan mereka bawa pulang. Hal itu disebabkan karena Cletus tidak percaya kalau Victor itu ada. Lalu Seth mendengarkan ada sebuah suara. Mereka menyangka bahwa itu adalah temannya bernama Vernon. Namun tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan kedatangan Victor yang langsung menyerang Seth. Bukannya menolong temannya, Cletus malah mementingkan dirinya untuk melarikan diri. Sedangkan di sisi lain, Justin menanyakan apa yang mereka cari di hutan itu. Rev mengatakan kalau legenda Victor Crowley itu adalah nyata. Ia tidak bisa dibunuh karena telah dikutuk. Sedangkan Rev di sini mengetahui cara menghilangkan kutukan tersebut, yaitu membiarkan Victor Crowley untuk membalaskan dendamnya kepada 3 orang remaja yang telah membakar rumahnya. Ternyata ketiga remaja itu adalah Trent dan juga paman Mary, yaitu Bob. Karena ayah Mary telah meninggal dunia, itu artinya hanya ada 2 orang lagi yang masih tersisa. Dan Rev sengaja melakukan hal itu agar bisa menghilangkan kutukan tersebut dan rawa itu akan menjadi miliknya. Walaupun Justin sempat tidak setuju, tetapi ia meyakini Justin dengan mengatakan kalau Sean masih hidup, dan itu alasan Sean tetap melanjutkan ekspedisi tersebut. Cletus yang ketakutan lalu kembali ke perahu. Ia mencoba untuk melarikan diri dan berusaha untuk menghidupkan perahu. Tetapi Victor tiba-tiba saja muncul dari dalam air yang langsung menariknya. Baling-baling perahu yang menyala membuat musibah bagi Cletus. Wajahnya dihadapkan kepada baling-baling itu hingga membuatnya tewas seketika. Lain halnya dengan Layton dan juga Mary. Mereka sengaja menjauh dari yang lainnya agar bisa melakukan aksi bercocok tanam di hutan. Tetapi setelah lama melakukannya, Victor tiba-tiba saja datang dari belakang yang langsung menghilangkan nyawa kedua orang itu. Mary yang sudah masuk ke dalam gudang tidak menemukan ada mayat keluarganya di sana, sehingga mereka memutuskan untuk masuk ke dalam rumah Victor Crowley. Justin lalu merasa takut dan meminta kunci perahu kepada Rev, tetapi ia tidak memberikannya karena misi mereka belum selesai. Lalu terdengar suara Victor Crowley yang datang mendekat. Mereka menutup pintu dan menghalanginya dengan sebuah lemari. Sedangkan untuk 2 orang lainnya, merasa ada seseorang di balik hutan. Mereka bersiaga dengan senjata yang telah dipegang masing-masing. Tetapi setelah psikopat itu muncul, tidak ada satupun tembakan yang membuat Victor terjatuh. Ia malah semakin mendekat dan langsung mengeksekusi kedua pria itu. Suara tembakan itu lalu terdengar oleh orang-orang yang berada di dalam rumah. Justin diminta untuk tenang sampai rencana dari Rev terlaksanakan. Paman Bob lalu meminta Mary untuk bersembunyi dan Justin membawanya berpindah ke ruangan lain. Di saat itu Mary menanyakan tentang apa yang dikatakan oleh Rev kepadanya. Ia mengatakan kalau pendeta zombie sengaja memancing mereka ke tempat itu agar membuat Paman Bob dan juga Trent tewas. Mendengarkan penjelasan dari Justin, Mary lalu menyusul sang paman. Tetapi Justin langsung mendengarkan suara Victor dan memutuskan untuk bersembunyi di dalam lemari. Namun bukannya selamat, Victor malah muncul di belakangnya dan membuat dirinya dieksekusi.
Sebelum sempat memberitahukan hal itu kepada Paman Bob, mereka lalu mendengarkan teriakan dari Justin. Bob dan yang lainnya lalu pergi menuju sumber suara. Setelah Justin tewas, Victor lalu mendobrak pintu itu dan melihat Trent ada di sana, yang dimana Trent merupakan salah satu orang yang telah membakar rumahnya. Pertarungan antara Trent dan juga Victor berjalan cukup sengit. Rev yang ada di sana langsung membawa Mary menjauh dari dalam rumah dan membiarkan kedua orang itu tewas dieksekusi oleh Victor. Setelah kematian dari Trent, Victor lalu bertarung melawan Bob di sana yang tidak bisa keluar dari dalam rumah karena Rev telah menguncinya dari luar. Setelah selesai, Rev kemudian meyakini kalau kutukan tersebut sudah selesai dan misinya untuk mendapatkan rawa itu telah tercapai. Namun di sini Mary akan melaporkan kejahatan Rev kepada pihak kepolisian. Tetapi Rev tentu tidak setuju dengan hal itu dan ia berniat untuk menembak Mary. Lalu perkataan Mary selanjutnya sungguh di luar dugaan, di mana ternyata Paman Bob bukan merupakan paman kandungnya, dan ternyata ia adalah teman baik dari ayah Mary. Sedangkan saudara ayah Mary sudah lama meninggal dunia karena penyakitnya. Dan seketika itu pula Victor datang dengan membawa sebuah kapak. Karena tidak ada pilihan lain, Rev terpaksa melawan Victor 1 lawan 1. Namun hal itu justru mudah dilakukan Victor untuk menghilangkan nyawanya pendeta zombie. Tetapi setelah itu Mary langsung menancapkan sebuah kapak di wajah Victor, serta menghancurkan wajah Victor dengan kapak itu. Dan tak lupa juga sebuah tembakan dilepaskan Mary ke wajahnya dan film pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.